Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran la ma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu saja pengajar Imtak Tilawati di SDS Karadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa paparan untuk persiapan kita pra munakosyah, insyaallah akan dilaksanakan tanggal 17 November ya, dan juga 18-nya. Kemudian nanti juga dilanjutkan insyaallah tanggal 25-nya hari Selasa November, munakosyah dari tim Tilawati Jabar 1. Dan alhamdulillah teman-teman, satu saja para pengajar Imtak Tilawati di SDS Karadi sudah dibagikan buku panduan munakosyah. Jadi kenapa perlu dibagikan? Karena biar sama-sama untuk belajar dan punya kadar atau bagaimana sih caranya menguji kemampuan anak selama satu semester ini kita belajar Imtak Tilawati di sekolah kita yang tercintai. Satu saja yang dirahmati Allah SWT, kalau melihat namanya munakosyah yaitu ujian ya, paling mudah ya. Yang dimaksud di munakosyah adalah suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu, khususnya dalam pembelajaran Al-Quran. Tes kenaikan jilid lah, atau kelulusan kenaikan jilid, atau yang dari jilid 5 ke kelas Al-Quran ya, dan seterusnya ya. Dan munakosyah itu berjenjang ya, ada yang buat munakosyah santri, munakosyah cabang, dan munakosyah pusat, macam-macam ya. Dan nanti bisa satu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah baca-baca di buku panduan munakosyah yang sudah dibagikan tersebut. Tujuannya apa sih munakosyah itu? Yaitu untuk menentukan tingkat penguasaan materi, khususnya di sini itu bagi santri, nantinya kita guru, instruktur, dan juga nanti munakis, penguji ya. Jangan kaget istilahnya munakis yaitu penguji, munakosyah ya ujiannya tersebut. Di situ bisa dilihat, kadang kita kan buat munakosyah harus tahu kemampuan atau bahkan penguasaan materi kita tentang munakosyah di setiap jilid ya. Itu kan macam-macam. Di sini coba kita masuk, bisa dilihat tuh di halaman keempat ada munakosyah jilid ya. Ada munakosyah jilid, dibaca di situ adalah untuk mengevaluasi santri yang belajarnya sudah sampai halaman terakhir di jilid tersebut ya, untuk menentukan kenaikan jilid di atasnya. Itu juga nanti di Al-Quran, kalau di kita berarti kan kelas tahsin 1 dan tahsin 2 ya. Yang jelas di munakosyah Al-Quran juga kurang lebihnya sama, yaitu memunakosyah atau yang dilakukan bagi santri yang belajarnya di Al-Quran. Sasarannya apa sih untuk munakosyah itu? Di halaman ke-5, yaitu untuk santri jelas untuk mengetahui penguasaan target pembelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum ya, bagi kita berarti program semesternya ini. Yang kedua, menumbuh kembangkan motivasi santri untuk meraih prestasi mengaji yang lebih baik. Yang ketiga ya, sasaran atau tujuannya yaitu memantapkan kesiapan siswa untuk masuk ke jenjang berikutnya. Dan alhamdulillah di SDS Karadi kita sebelum munakosyah yang beneran lah istilahnya dari tim Jabar 1, kita memfasilitasi yaitu kegiatan pra munakosyah. Tapi nanti mungkin akan kita jelaskan di pra munakosyah kita di SDS Karadi mungkin ada sedikit berbeda atau
tidak yang terlalu ketat, bahkan nanti hanya jumlah kesalahan dan yang dituliskan dan alasan kehilangan barang-barang tersebut. Untuk pedomannya atau patokannya munakosyah jilid dan remaja. Munakosyah jilid dan remaja atau di Al-Quran atau usia remaja khususnya kita di santri anak-anak, munakis meminta santri membacakan satu halaman tertentu secara acak yang mewakili semua pokok bahasan pada setiap jilid. Ya mungkin nanti bisa pas pramunakosyah ya, bisa dilihat dari pokok bahasan, atau kadang-kadang kita seringnya dengar dari halaman 35 sampai 44 ya. Tapi nanti mungkin bisa sambil diajarkan, masih ada waktu di Senin atau berikutnya lagi nanti, atau yang diprivatkan atau segala macamnya, untuk melihat materi setiap jilidnya. Ini contoh di jilid kedua, pokok bahasan tilawati jilid 2. Yang pasti pertama kalimat berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Jilid 2 memang materi awal adalah tentang perubahan harokat. Dari fathah kan jilid 1 fathah semua ya, huruf fathah. Ada yang 1 atau 2 kata dan sampai 3 kata sambung, ada yang juga terpisah dan hanya baru berharokat fathah. Dan di jilid 2 mulai dikenalkan harokat berikutnya, harokat dhammah, kasroh, dan tanwin nantinya pada ya. Itu tadi pokok bahasanya bisa diperhatikan di buku tilawati masing-masing, kan ada tuh di halaman depan ya, sebelum masuk halaman pertama tilawati setiap jilidnya. Contoh di sini tilawati jilid 2 kalimat berharokat fathah, kasroh, dhammah. Yang kedua pokok bahasanya adalah kalimat berharokat fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Kemudian ada bentuk-bentuk tak marbutoh. Tak marbutoh juga sudah dikenalkan. Kemudian kalimat panjang 1-2 harokat atau sebenarnya kita kenal mad tabi'i. Jadi jilid 2 sudah harus diperketat karena jilid 2 termasuknya ujung tombak untuk di jilid 3-nya makhraj sifatnya bisa lebih diasah. Yang penting panjang pendek 1-2 harokat, tidak banyak tertukar atau memiliki salah yang kurang baik ya. Dan banyak lagi pembahasan jilid 2. Dan kita untuk mengetahui juga munakis ya, tadi disebutkan ya, ada munakis evaluasi kemampuan dalam membaca Quran, ada munakis pusat yaitu munakis yang menguji, munakis cabang ya, ada munakis cabang untuk menguji terhadap guru-gurunya, ada munakis anggota ya untuk memunakosyah, menguji santri-santrinya dalam jenjang di metode tilawat dulu ya, mulai dari belajar menggunakan tilawat yaitu pretest, naik jilid, post-test, dan masuk ke jenjang berikutnya dalam Al-Qur'an. Nah di sini munakosyah Al-Qur'an metode tilawati tujuan akhir adalah memperoleh, jelas ya pasti kita ingin memperoleh kualitas bacaan yang baik. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka setiap unsur melalui munakosyah ada melalui munakosyah ya. Jenisnya itu ada pretest, kenaikan jilid, dan Al-Quran. Nah, di situ bisa dicek ya bagian dari teknik munakosyah. Kadang-kadang kita suka kagok nih, gimana sih caranya melakukan penilaian? Apakah kesalahannya bagaimana, atau berapa kali diingatkan, atau langsung disalahkan atau dibenarkan contoh bacaan yang benarnya yang harusnya kayak gini. Bidang penilaiannya jelas pasti ada namanya fasohah kefasihan, atau bahasa kitanya kelancaran lah. Dan mesti kelancaran itu banyak meliputi banyak hal ya. Kayak contoh waqaf ibtida itu kalau jilid 1 masih silang, di halaman ke-7 nih bisa dicek di halaman ke-7 ya. Jilid 1 belum ada penilaian waqaf dan ibtida, tata cara berhenti dan memulai. Di jilid 2 pun belum dimulai. Jilid 3 juga sama, belum dimulai penilaian pada titik fasoha yang meliputi waqaf dan ibtida. Tapi kalau jilid 4, setara jilid 4, jilid 5, tahsin 1, tahsin 2, penilaian waqaf ibtida termasuk dalam penilaian inti. Yang kedua,
yaitu muraatul huruf wal harokat, muraatul huruf dan harokat, yaitu kesesuaian, kesempurnaan pengucapan huruf dan harokat. Kadang-kadang suka ketukar harokat, itu juga harus cek ya. Tukar hurufnya jaza, zaja, aa jadi a karena tukar ya, hamzah dan ain. Itu di setiap jilid pasti sudah masuk penilaian tentang muraatul huruf wal harokat, kesempurnaan pengucapan huruf dan harokat. Yang ketiga yaitu muraatul kalimat wal ayat, kesempurnaan mengucapkan kalimat dan ayat. Artinya tidak banyak terbata-bata, tidak artinya tetap dalam koridor bacaan yang lancar. Kemudian ada penilaian tajwid, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ini sudah dinilai juga dari jilid ya, tempat keluarnya huruf, ba sesuai tidak, kha bagaimana ya. Sifat huruf ya, sambil belajar insya Allah nanti pelan-pelan kita akan bisa ya. Jika ragu-ragu mungkin bisa ditanyakan teman-teman tilawati kita ya di ISIS Karadi, ada Ustaz Mu'ana, Ustaz Ahmad, Ustaz Hayati dan Ustaz Baron, ataupun dengan saya langsung. Kemudian ada ahkamul huruf, hukum-hukum huruf ya, semacam ya hukum guna itu apa yang ini ya, itu ahkamul huruf. Kemudian ahkamul mad wal qasr. Maaf tadi kalau hukum-hukum huruf itu nggak semuanya masuk langsung ya, di jilid 1 dan 2 masih dimaafkan ya, tapi jilid 3 ke atas sudah mulai ahkamul huruf. Itu keempat, itu ahkamul mad wal qasr, panjang pendek ya, jangan sampai tertukar. Kemudian adalah suara dan lagu, kualitas vokalnya lantang, artinya lantangnya ya yang paling utama ini lantang, supaya kadang kalau ada koreksi mudah dibenarkan. Dan penguasaan lagu tersebut, misalkan sesanggupnya irama ros mulai dan yang lain-lain juga ya. Teman-teman ini dirahmati Allah SWT, nanti itu coba bisa nanti dicek di bagian form munaqasyah sesuai jilidnya Ustaz ya. Halaman 25 ada lembaran form munaqasyah ya. Dan yang kami hilangkan dari pramunaqasyah adalah bagian dinyatakan naikkah, perbaikankah atau mengulang. Jadi tadi pas pramunaqasyah kita mohon sekali untuk pengisiannya hanya pengurangan kesalahannya. Misalkan matobi salahnya 3, nah itu masuknya di mana? Berarti di muraatul huruf atau di sifatul huruf, di bagian tajwid nomor 2 dan sifatul huruf. Nah di sifatul huruf ya, tulis misalkan salah kolkolahnya 3 garis 3 ya, garis lurus 3 gitu. Kemudian alasan kesalahannya ditulis, misalkan berarti kalau panjang pendek yang tertukar tulis boleh pakai bahasa masing-masing, panjang pendek tertukar atau mad dan qasr. Mad qasr itu sebenarnya cukup. Mad panjang, qasr pendek, artinya bacaan yang pendek dipanjangkan dan bacaan pendek yang jangan sampai dipanjangkan atau ketukar harakatnya ya. Baik, nah itu setiap jilid ada. Nanti kemudian yang di kelas tahsin nih, yang di kelas tahsin ada tahsin 1 dan tahsin 2. Tahsin 1 di pramunaqasyahnya silakan bisa diselipkan pertanyaan sebagian ilmu tajwid ya, tanya jawab tajwid ya. Banyak yang merasa terbantu dengan adanya buku pintar tajwid 2 itu, tanya jawab tajwid dan semacamnya ya. Tanya misalkan qalu, hukumnya apa, nanti anak jawab sebabnya, kemudian jawab lagi cara bacanya ya, masing-masing ya. Yang penting ditanyakan supaya materi yang ada di buku pintar tajwid 2 itu bisa terpakai dengan maksimal di kemudian hari dan sampai sekarang kita mau munaqasyah ya, untuk lembaran form munaqasyah. Nah, kemudian kalau yang tahsin 1 jelas tidak ada gharibnya,
akuntansi 2 ada gharib. Jadi selipkan pertanyaan di pas pramunakosah hukum tajwidnya atau hukum gharibnya pada kalimat-kalimat gharib tersebut ya. Berarti kalau akuntansi 2 nanti munakosahnya dengan form gisi-gisi yang biasanya untuk munakosah ya, yaitu ayat yang dikumpulkan menjadi ayat-ayat gharib muskilat. Terus gimana sih Ustadz kalau ditanya berapa kali diingatin sih Ustadz sampai kita bisa menyatakan salah? Nah itu bisa dilihat ketentuannya ya dalam munakosah jilid. Ketentuan yang pertama bisa dilihat di halaman ke-8, yaitu setelah disuruh mengulang 1 kali kesalahan dikurangin 1 poin ya. Jadi kita hitungkan poin aja ya. Jadi karena pramunakosah tidak ada totalnya, jadi hanya misalkan salah panjang pendek 2, ya udah garis bawahi 2 atau 3. Contoh kalimat dibaca kanu, tulisannya ada yang macam-macam nih di halaman ke-8 yang bagian bawah tuh kayak pertemuan munakosah jilid ya. Tulisannya kanu, dibacanya k-nya pendek, kanu. Kemudian si munakis penguji hanya bagaimana Ustaz? Diulang saja, bukan diulang, dikatakan aja kayak penguji ulangi ya. Yang kedua pun sama, misalkan kanu ya, dan dibacanya benar kanu. Nah, kalau bacanya bagus ya udah cukup dikatakan bagus dan langsung mengurangi nilai 1 poin gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan langsung dibenarkan, tapi disuruh ulangi kalimat yang salahnya tersebut. Jadi kita harus jeli nih pada kalimat apa dia baca ketukar, maka harus langsung dikoreksi ya. Ya macam-macam ya. Kemudian ketentuan suara dan lagu ya paling tidak mendekati Roslan. Insyaallah penilaiannya juga kalau di munakosah nanti itu paling banyak 6 ya, jarang sampai 5 ke bawah ya. Untuk Al-Quran gimana Ustaz? Nah untuk Al-Quran memang beberapa ada jumlah maksimal minimalnya tadi bisa dilihat ya di formnya masing-masing. Insyaallah nanti akan dibagikan ya. Di Al-Quran jelas kalau yang tasin 1 pakai gharib, yang tasin 2 tidak ada gharib. Di formnya pun tadi sudah kita sesuaikan ya, diedit dengan sebagaimana adanya. Kesalahan yang dalam baca Al-Quran itu ada 3 kesalahan: jali, khafi, dan akhfa ya kan? Jadi ada kesalahan yang jali itu jelas, kesalahannya jelas terdengar, misalkan kanu atau khafi samar-samar kanu, atau yakhsuna sama haknya nempel ya, karena mungkin sebelumnya sudah diingatkan tapi terus begitu ya, jadi terdengar samar. Atau akhfa lebih samar lagi, gerenyem kadang, atau sebagian anak-anak gak mau keluar suara, nah itu biasanya sudah. Ada kesalahan juga di ahkamul huruf ya, di halaman ke-13. Kalau tadi sudah kita bahas ya tentang tingkat kesalahannya dan standarnya bagaimana. Ahkamul huruf ini biasanya dari 3 ya, mulai dari sifat-sifat huruf atau hukum tajwid. Ada qad dhalla, misalkan di situ di halaman 13 dengan dot pada kalimat qad dhalla. Nah, ini bacaan jelas. Kemudian ada dengan jim qad jaa atau ittakhadtum. Jadi ada hukum itu mutajanisnya segala macam, itu harus teliti yang jilid-jilid atas. Kemudian bacaan tanwin ketukar enggak, atau ikhfa-nya terdengar jelas atau tidak. Nah, ketika penilaian maka harus teliti di situ. Dengungnya juga sama, ikhfa-nya ya. Nah, kemudian di halaman 15 bisa dicek di situ kesalahan ahkamul mad. Ya, tadi ahkamul huruf, sekarang ahkamul mad. Semua mad tabi'i dan mad apapun yang panjang 2 harokat baca dengan pendek tanpa panjang sama sekali, berbuat kesalahannya jali. Jadi kadang kita sering dengar kita sendiri atau bukan anak-anak itu bacanya 2 harokat malah jadi pendek, atau ketika dipanjang pendek 2 harokat, itu termasuknya kesalahan yang kategorinya jali, jelas, sejelas. Karena 1 harokat dibaca 2 atau 2 harokat dibaca 1 harokat, itu kan materi jilid 2. Nah makanya kita harus paham. Biasanya nih kalau jilid 1 itu kan pembahasannya ya secara gampang, secara ringkasnya
Jilid 1 itu banyak membahas huruf-huruf berharokat fathah. Ya, susunan 1 sampai 3 kata, 3 huruf. Ya kan? Jadi belum ada perubahan. Itu dari jilid 2. Nah, jilid 3 itu yang kadang kita suka bingung atau belum paham. Jilid 3 itu lebih banyak huruf penerapan atau pembahasan huruf-huruf yang disukunkan. Jadi penekanannya pada makhraj dan sifat huruf. Ya, meskipun kita masih belajar juga, tapi kita harus sama-sama memahami. Kita ngajari jilid 3, kita menguji jilid 3, maka fokus kita adalah menilai jilid 3 tersebut. Ya. Huruf-huruf disukunkan, contoh di situ tidak boleh memantul bukan pada tempatnya. Alhamdulillah, ya kan? Hamalna, ya kan? Fakulna, wasalna. Itu contoh jilid 3, misalkan penilaiannya di situ, ya kan? Jadi huruf-huruf yang disukunkan dan beberapa makhraj supaya tidak tawallu, tidak memantul bukan pada tempatnya, atau tidak tertukar hurufnya, makhraj atau sifatnya. Jazaan, jaza, dengan seperti itu ya. Bi'sal ismu, jadi biasa. Hati-hati hamzah ketukar ain, yaitu termasuk tadi di pembahasan jilid 3 dan sampai ketukar di situ. Dan kalau jilid 4, ya meskipun di jilid 3 juga sudah mulai ada kalimat sambung kayak satu ayat, satu baris, ya. Terus jilid 4 sudah banyak pembahasan tajwid dari hukum tasydid, hukum dengung, ya, hukum gunnah dan semacamnya. Bahkan itu gunanya dibahas di belakang, ya. Diawali dengan pembahasan ikhfa, bacaan samar, gitu ya. Jilid 5 juga hukum tajwid, ya. Ada mad jaiz, mad wajib, hukum nun dan mim bertasydid, hukum mim, ya kan? Terus waqaf ibtida, cara mewakafkan, ya. Hukum-hukum alif lam sukun, samsiah dan qamariyah, ya. Bacaan dengung, guna musyaddadah dan semacamnya. Jilid 5 pun sama pendalaman hukum tajwid, bahkan sampai pembahasan hukum mad, bacaan panjang mad lazim dan semacamnya, ya. Itu harus teliti. Kemudian di Al-Qur'an, karena kita Al-Qur'an dibagi dua, ada yang tahsin 1 dan tahsin 2. Ya, jadi terus teliti juga tahsin 1 dan tahsin 2. Mereka ada, memang mungkin belum semuanya dipelajari atau penguasaannya kurang, ya. Meskipun nanti tahsin 2 harus belajar tajwid lagi, tapi tetap karena dia koridornya di tahsin 2, maka lebih banyak materinya gharib, ya. Jadi di pramunaqasyah nanti yang tahsin 1 pembahasan hukum tajwid, ditanyanya misalkan kalimat gharibnya atau di tajwidnya kalimatnya apa. Yang tahsin 1 dan tahsin 2 berarti gharib, nanti akan ditanyakan hukum gharibnya, sebagian aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting penguasaan anak ada gitu. Nanti tinggal di munaqasyah di tanggal 25-nya. Melanjutkan lagi. Jadi tadi mengingatkan ketika ada kesalahan, ya kan? Kemudian poin-poinnya bagaimana. Kalau tadi sampai 3 kali diingatkan, baru dikata ulangi, misalkan kanu pendek tetap kanu, jadi ketukar lagi dan semacamnya, maka boleh dikasih kesalahan 1. Jadi basicnya ketika mengingatkan ketika munaqasyah, lagi munaqasyah itu tidak langsung dibenarkan, atau bukan berarti langsung salah semua, enggak, ya. Karena tujuannya pramunaqasyah saat ini itu kita mempersiapkan anak untuk munaqasyah, titik kesalahannya di mana, dan tidak menyantumkan naik atau nggak lulusnya atau perbaikan, ya. Supaya tujuannya apa? Yang sudah kita evaluasi tidak berbenturan dengan munaqasyah, hasil munaqasyah dari tim Jabar 1. Jadi nanti kita pedomannya ke sana, karena nanti ketika dibagikan rapot form munaqasyah yang buat munaqasyah dari Jabar 1 akan dilampirkan di setiap rapot anak-anak kita tersebut, ya. Nanti sisanya saja Bapak Ibu bisa dibaca di buku-buku tersebut. Nanti juga ada rekap hasil munaqasyahnya, ya, bisa dicek. Nanti sudah dibagikan, sedang disiapkan semuanya.
Jadi anak-anak itu dapat selembar satu-satu form munakosyah. Kalau sebelumnya kan langsung jadi satu ya, direkap langsung. Tapi kita karena perlu untuk mendeteksi dan mengetahui sisi kesalahan anak gimana. Jadi nanti pas munakosyah jangan asal ngasih salah satu. Jadi ketika lagi nguji atau jadi penguji munakosyah ya kita lihat dulu kesalahannya. Misalkan salahnya panjang pendek 2 harokat, ya bahasa sendiri boleh, panjang pendek tertukar. Karena jilid 2 berarti panjang pendek 2 harokat tertukar, ya. Atau makhrajnya atau sifatnya. Nanti tulis itu 1. Berarti kan yang tadi kita koreksi matobi'i atau panjang pendek tertukar 1, panjang pendek lagi tukar 2, gitu ya. Tinggal kasih kayak bikin garis lurus alif aja gitu. Kalau 5 berarti garis pagarnya 4 dimiring 1 gitu. Nah di rekap munakosyah nanti Ustazah ditulis di situ nama-nama santrinya, nama-nama siswanya di jilid berapa, ya kan? Kemudian dia disesuaikan di situ ya fasohahnya berapa, nilainya atau koreksiannya segala macam, tajwidnya berapa atau gharibnya suara dan lagu. Jadi hanya pengurangan dan pengurangan ya jumlah kesalahannya aja yang kita nilai ya. Jadi kesalahannya berapa, mungkin di fasohahnya tidak patok berapa ya, tapi ya jumlah kesalahannya, jadi tidak dinyatakan lulus atau perbaikan atau enggak naik jilid ya, supaya tidak berbenturan seperti itu. Besok insyaallah hari Jumat, pada Jumat insyaallah saya ada di sekolah di Sukaradi. Bagi Ustazah, Bapak Ibu guru pengajar Imtak Tilawati yang ingin diskusi atau mempertanyakan lebih lanjut untuk kita pramunakosyah, insyaallah di tanggal berapa tadi teh? 17 ya atau 18 ya, tanggal 17 November hari Senin ya. Senin, kalaupun nanti ada yang berhalangan tidak hadir, kita pastikan insya Allah di hari Selasa bisa mengikuti pramunakosyah. Ya nanti besok Jumat ya dites tentang panduan munakosyah ini ya, kita akan diskusi kalau memang jadi harus keluarkan pendapat atau unek-unek yang tadi supaya nanti pas pramunakosyah tidak ada lagi nanti teman-teman guru ini yang ngajar Imtak Tilawati asal ngisi atau salah banyak atau salahnya nggak ada atau bahkan nggak ada alasan kesalahannya, karena yang dipentingkan di situ intinya alasan kesalahannya ya kan, matobi'inya, hukum guna di jilid 4 dan yang lainnya, atau ditasinya seperti apa ya kan, kasih keterangan saja di situ. Dan sudah terlampir juga di grup itu nama pengajar dan pengujinya, juga ruangannya di mana akan ditempatkan. Jadi nanti bisa dicek kembali atau ingin dikoreksi besok Jumat bisa kita diskusikan kembali. Oke. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.